Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohod, Arsin bin Sanib, di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang terkait kasus pemasangan pagar laut di pesisir Tangerang Utara. Penyidik langsung masuk dan menggeledah rumah Kepala Desa dan mengambil berkas yang diperlukan. Selain menggeledah isi rumah, polisi juga memeriksa istri dan kakak kandung Kepala Desa untuk menggali informasi terkait keberadaan Arsin bin Sanib. Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang juga menggeledah kantor Desa Kohod dan memeriksa sejumlah berkas yang ada, termasuk ruangan sekretaris Desa Kohod. Loker hingga lemari berkas tak luput dari pemeriksaan. Sebelumnya, Kepala Desa Kohod Arsin bin Sanib menjadi sorotan pasca terbongkarnya kasus pagar laut Tangerang beberapa waktu lalu. Sosok Arsin semakin menjadi setelah terungkap kekayaan fantastis yang dimilikinya hingga rumahnya disebut mirip showroom. Meski sempat dikabarkan menghilang, Arsin kemudian diperiksa Bareskrim Mabes Polri. Diduga Arsin terlibat kasus pemalsuan surat sertifikat tanah dan juga pembakaran laut. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, pagar laut masih menjadi perbincangan yang hangat belakangan ini karena tidak hanya di Tangerang saja, namun di Kabupaten Bekasi tempat saya mengabarkan juga memantik perhatian karena baru saja pihak KKP melakukan pendampingan untuk pihak terkait melakukan pembongkaran pagar laut. Khususnya dalam hal ini adalah melibatkan 3 perusahaan, diantaranya adalah perusahaan CL, kemudian PT CL maksud kami, kemudian juga PT TRPN, dan satu lagi adalah PT MAN. Nah, tadi yang sempat mengakui kesalahannya adalah dari PT TRPN dan sudah dilakukan pembongkaran. Dan dari pengamatan kami ataupun pemantauan kami, ini pembongkarannya dilakukan menggunakan alat besar ataupun tadi juga dengan gabungan pihak nelayan yang membongkar langsung dari pagar laut ini. Kalau kita melihat bahwa ini ada perbedaan sedikit dengan terkait pagar laut yang ada di Tangerang, di mana ini diangkut ataupun dibongkar menggunakan speedboat, ini juga menggunakan tenaga gabungan dari pihak TNI, KKP, dan menggunakan armada yang cukup besar sekali dibandingkan dengan ada di Bekasi ini. Nah, kalau untuk pelaku ataupun pihak terkait ini kita ketahui di Bekasi ada 3 perusahaan, sementara untuk di Tangerang ini masih terus diselidiki. Namun bermuara ini pada titik yang sama. Mengapa akhirnya dilakukan pembongkaran laut ini? Yang pertama adalah merusak ekosistem laut, kemudian yang paling mencolok adalah bagaimana keresahan dari para nelayan ini mengalami terganggu ketika mencari ikan, sehingga hal tersebut membuat para nelayan untuk meminta kepada pemerintah dilakukannya pembongkaran pagar laut. Nah, sampai saat ini penyelidikan masih terus berlanjut, baik untuk yang ada di Bekasi maupun yang ada di Tangerang. Dari Kabupaten Bekasi, Esra Ambarita, Ade John Koping, dan Muhammad Fakih Satrio, iNews melaporkan. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara mulai mencabut pagar laut yang dipasang di Desa Segarjaya, Tarumajaya, Bekasi. Pembongkaran ini merupakan bagian dari tindak lanjut sanksi administratif yang dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut dan reklamasi tanpa izin. Tak hanya mencabut pagar, PT TRPN juga diwajibkan membayar denda administratif. Sebelumnya, keberadaan pagar laut yang terbuat dari bambu ini juga sempat membuat heboh setelah ditemukan di perairan Tangerang, Banten. Meski sama-sama ilegal, namun pagar di Bekasi ini berbeda dengan yang ada di Tangerang. Meski memiliki banyak perbedaan, namun kedua pagar laut ini juga memiliki persamaan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pagar laut di kawasan Tangerang. Komite 1 DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri ATR, BPN Nusron Wahid di ruang rapat Sriwijaya Komplek Parlemen, Jakarta Selatan. Dalam gelaran rapat, Nusron Wahid menyoroti kinerja 100 hari Kabinet Merah Putih yang telah berhasil menangani 5.973 kasus sengketa tanah. Nusron juga menyoroti kasus pagar laut di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo. Dia menyebutkan dari 17 desa yang dilalui pagar laut Tangerang, hanya 2 desa yang ada sertifikat hak guna bangunan.
Kita sudah melakukan proses pembatalan hak atas tanah. Sekarang sudah kita batalkan sebanyak 50 bidang. Yang semua nanti dalam perjalanannya, semua yang ada di luar garis pantai, yang di laut, semua dibatalkan. Kemudian kita sudah melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat. Sementara PT Tunas Ruang Pelabuhan akhirnya mulai melakukan pembongkaran terhadap pagar laut di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan dalam proses pembongkaran pagar laut. Sementara para nelayan mengaku senang dan siap membantu melakukan pembongkaran jika dibutuhkan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Irian Syahwayu di iNews melaporkan.